Oke, sahabat bisnis sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang alat-alat administrasi yang dibutuhkan dalam persiapan membuka toko bangunan. Apa saja alat-alat tersebut? Mari kita simak info berikut ini. Yang pertama di sini adalah laptop atau PC. Jadi teman-teman sekalian, ketika akan membuka toko bangunan, Anda diwajibkan untuk memiliki laptop atau PC. Karena di era modern seperti ini, laptop atau PC menjadi sangat penting untuk dimiliki. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk administrasi, untuk pembukuan. Kita akan melakukan pengecekan barang, harga barang, lalu harga jual gitu kan, harga pembelian, sehingga kita akan mendapatkan nilai daripada omset yang dari bisnis kita. Nah, maka laptop atau PC ini menjadi penting. Yang kedua yaitu adalah buku kwitansi. Jadi buku kwitansi ini sebetulnya tidak hanya di toko bangunan, di bisnis apapun termasuk perdagangan ini membutuhkan yang namanya buku kwitansi. Karena di sini buku kwitansi juga menjadi hal yang penting. Karena bagi pembeli, mereka juga saat membeli barang, mereka juga menginginkan bukti dari pembelian tersebut. Bukti pembelian tersebut didapat atau dapat dilihat dari buku kwitansi. Maka di dalam buku kwitansi itu bermacam-macam. Ada di dalam buku kwitansi yang biasanya itu kertasnya memiliki dua warna, bahkan ada yang tiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang memiliki dua warna ya. Jadi ada yang kertas warna putih dan juga ada kertas yang berwarna merah muda ya. Ini memiliki arti yang berbeda. Jadi untuk sahabat, ketika ada pembeli yang membayar secara cash atau langsung, ketika Anda menuliskan di barang-barang tersebut di buku kwitansi, silahkan diberikan kertas yang berwarna putih. Artinya itu tanda daripada pembelian tersebut lunas. Bagi mereka yang menginginkan atau hanya memiliki uang yang kurang, silahkan diberikan kertas yang berwarna merah muda tersebut. Artinya barang tersebut pembayarannya belum lunas. Nah, ini menjadi penting dan perlu diketahui. Dan di dalam memberikan catatan di dalam kwitansi, maka harus punya ciri tertentu di setiap toko. Cirinya yaitu berupa tulisan ya. Tulisan owner itu harus memiliki ciri ya. Jadi supaya tidak bisa ditiru. Misal ada oknum-oknum yang kurang benar, maka kita bisa cross check tulisan tersebut apakah tulisan itu benar-benar tulisan kita atau manipulasi. Dan juga sekalian paraf kita juga memiliki ciri, atau supaya tidak mudah ditiru, paraf kita dibuat sedikit sulit gitu. Maka di dalam pencatatan, misal di dalam buku kwitansi itu kan barisnya ada banyak ya. Jadi di situ ketika misal hanya membeli 2 atau 3 item ya, di situ di dalam bukunya hanya tertulis 2 jenis barang, maka baris di bawahnya itu masih kosong. Nah, di situ perlu dicoret supaya tidak bisa dimanipulasi dalam pembelian tersebut. Ini menjadi penting dalam persiapan membuka toko bangunan, buku kwitansi. Yang ketiga yaitu adalah stempel. Nah, stempel di sini saya akan membagi atas 2 jenis stempel. Stempel yang pertama adalah stempel daripada brand atau produk atau ciri atau logo dari toko bangunan kita. Stempel yang kedua adalah stempel dalam bentuk pelunasan. Ya, biasanya stempel itu digunakan untuk mengecap di kwitansi tadi bahwa kwitansi yang telah dipegang oleh pembeli itu benar-benar dari kwitansi dari toko kita.
Kemudian bagi mereka yang sudah membayar secara lunas, ya, stempel yang kedua digunakan, stempel bertuliskan lunas. Nah, ini menjadi penting ya, stempel. Dan bagi teman-teman yang kesulitan untuk mendesain, sebetulnya banyak cara ya, nanti kita akan demonstrasikan di video yang berikutnya cara membuat stempel. Ini yang ketiga adalah stempel. Yang keempat adalah ATK, alat tulis kantor. Nah, di sini di dalam toko bangunan juga mewajibkan bahwa Anda harus memiliki ATK walaupun tidak secara lengkap. Jadi intinya ATK itu dibutuhkan seperti pena, penggaris, begitu kan. Lalu bisa juga buku ya, dan juga penggaris atau dan juga cutter, gunting ya. Lalu back dokumen ya, untuk menyimpan berkas-berkas yang memang kiranya penting. Jadi ATK ini menjadi penting di dalam pembukaan toko bangunan, atau setiap toko bangunan wajib memiliki ATK ini. Karena mau nggak mau di dalam pembukuan, walaupun sudah sistemnya digital atau modern, jadi ATK ini masih tetap digunakan. Jadi silahkan dimiliki ATK itu sebelum Anda mempersiapkan hal-hal yang lain, karena kadang ini sedikit dilupakan ya. Ini menjadi penting, ATK. Yang kelima adalah label harga ya. Jadi label harga ini juga penting karena tidak kita pungkiri bahwa kemampuan mengingat kita, apalagi harga-harga di setiap barang itu berbeda-beda dan sering berubah-ubah, maka penting kita memiliki yang namanya label harga atau list harga ya. Label itu bisa ditempelkan di barang-barang tertentu. Kadang di toko-toko bangunan ada yang menggunakan simbol-simbol tertentu supaya tidak diketahui oleh pembeli harganya itu sebetulnya berapa. Jadi menggunakan kode, entah itu menggunakan abjad ataupun Romawi. Jadi tergantung teman-teman sekalian, jika memiliki kode silakan diberikan label harga itu menggunakan kode. Jadi hanya pemilik toko yang tahu bahwa berapa harga tersebut ya. Tapi bisa juga Anda juga bisa menuliskan secara jujur gitu kan. Kalau 2000 ya dituliskan 2000 gitu kan di list harga, karena sebelum kita menentukan harga kan pasti kita sudah mengkalkulasikan bahwa pembeliannya berapa dan dijual berapa. Jadi kita supaya tidak membuat pusing, karena kita tahu bahwa di toko bangunan ya, item-item barang itu sangat banyak sekali ya, dari mulai barang yang kecil sampai barang yang besar ya. Misal kalau kita bicara dengan baut gitu kan, itu kan ukurannya banyak. Ketika ukuran banyak, harganya pun berbeda-beda. Sampai barang terbesar pun kalau kita untuk mengingat akan sulit. Biasa barang-barang yang mudah diingat itu barang-barang yang sering dibeli oleh konsumen. Misal seperti semen, seperti besi, itu mudah karena setiap harinya barang tersebut selalu laku dibeli oleh orang. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kelima jenis barang ini menjadi penting ketika kita akan membuka toko bangunan ya. Silakan Anda berkreasi, baik itu mendesain ya, kwitansinya itu kan perlu ada ciri khas sendiri, mendesain logo, stempelnya itu juga perlu kreasi sendiri dan seterusnya. Jadi 5 hal ini menjadi penting ketika kita akan membuka toko bangunan. Mungkin itu saja info dari saya. Semoga Anda tetap semangat untuk memulai bisnis yang akan Anda geluti. Salam sukses, salam luar biasa. Terima kasih.